Shalom, salam damai sejahtera. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik mengenai Yesus Kristus tidak kenal orang Kristen. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, keadaan ini bisa dialami oleh siapapun, tidak terkecuali. Apapun kedudukan, posisi, situasi Anda, jika kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak takut akan Dia, tidak mengandalkan Dia, dan tidak menjadikan Dia pusat dalam diri kita dalam segala hal, maka kita berpotensi menjadi orang yang tidak dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dan cermati keadaan ini supaya kita terhindar dari orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya banyak hal yang bisa menyebabkan orang-orang atau kita yang pergi ke gereja, melayani, penginjil, masuk dalam kegiatan sosial keagamaan di gereja, atau kita menjadi pemimpin suatu institusi di kekristenan, itu kita cenderung mengabaikan inti dari semua kegiatan yang kita lakukan. Banyak hal yang bisa menyebabkan kita yang pergi ke gereja, yang disebut orang Kristen, itu bisa tidak dikenal, bisa tidak dikenali oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini, di antaranya yaitu orang yang tidak dikenal Tuhan Yesus jika dia tidak memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena inti ajaran dari Tuhan Yesus Kristus adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dan kita pun menjadi orang Kristen diselamatkan oleh karena kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita, menemui kita, dan menghapus segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita boleh layak sebagai orang Kristen disebut anak-anak Tuhan Elohim. Nah, kasih akan Tuhan itu artinya kita harus berusaha dalam segenap kehidupan kita ini untuk memuliakan Dia dengan menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, baik dalam perbuatan, perkataan, maupun pikiran. Harusnya kita menghargai kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Maka sepantasnya kita menjadikan Tuhan itu pusat dari setiap keputusan yang kita ambil. Ya, seperti di dalam Amsal 3 ayat 6-8 dikatakan, "Akuilah Dia, Tuhan, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Nah, maka kita akan terhindar dari orang-orang yang tidak dikenal Tuhan jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita mengakui Dia dalam segala tingkah laku kita. Artinya dalam setiap sisi kehidupan kita, apapun itu juga, pikiran, keputusan, hal-hal lain yang kita lakukan itu harus berpusat kepada Kristus Tuhan. Jika kita tidak melakukan itu, maka itu tidak benar dan kita akan menyesal kelak di kemudian hari. Kemudian yang berikutnya yang bisa membuat orang tidak dikenal Tuhan pada akhirnya itu adalah menganggap ringan perkara
Tuhan, perkara rohani, perkara imannya. Itu terdapat dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Bapa Tuhan Elohim memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya anak, bukan anak betulan, mungkin yang hanya disebut sebagai anak. Karena kasih akan Tuhan itu adalah membimbing kita, mengembalikan kita ke jalannya dengan cara memperingatkan kita, menyesah kita dengan berbagai hal supaya kita kembali, supaya kita sadar akan jalan hidup kita yang harus berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita seharusnya senantiasa mengingat akan ajaran-ajaran Tuhan ini sehingga kita boleh hidup berkenan di hadapannya. Hal berikut yang menjadi sebab Tuhan tidak mengenal orang-orang Kristen adalah secara terselubung atau sembunyi-sembunyi menggadaikan imannya. Artinya mungkin dia memperlakukan hidupnya, menjalani hidupnya, mengaku tetap Kristen, ke gereja, melayani, dan kegiatan kerohanian lainnya, tetapi dalam kehidupan dunia nyata, di luar hal-hal rohani tersebut, mungkin saja dia sudah secara terselubung menggadaikan imannya. Ya, kita banyak kejadian di sekitar kita yang sekarang ini sangat menuntut orang untuk mendapatkan sesuatu harus berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Entah dengan menipu, dengan korupsi, dengan merencanakan rencana-rencana jahat, tipu muslihat, dengan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan dalam hidup kita. Nah, itu semua akan membuat kita menjadi orang yang tidak dikenal Tuhan jika kita menggadaikan imannya. Banyak orang di sekitar kita yang karena sesuatu hal rela mengabaikan imannya, ya, dalam setiap kehidupannya yang menuntut dia untuk melakukannya. Maka berhati-hatilah untuk itu semua saudara-saudara, jangan sampai kita terpeleset, terjebak dalam dinamika dunia yang semakin jauh dan semakin tidak mengerti, memahami akan jalan Tuhan, yang melakukan semua kegiatan dengan pola pikirnya sendiri, budayanya sendiri, ya, yang tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian bisa kita menjadi orang yang tidak dikenal Tuhan apabila kita menganggap diri sendiri bijak, hebat, yang merasa mampu mengatasi semua hal. Maka untuk yang seperti ini Tuhan katakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, jangan sampai saudara kita dalam menjalani hidup memutuskan segala sesuatu, berbuat, merencanakan sesuatu, jangan seolah-olah kita ini memegang atau mengendalikan semua proses hidup yang kita jalani.
Ingat, semua itu boleh terjadi atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Maka sepantasnya di dalam benak kita, di dalam hati kita, semua hal yang kita lakukan, kita berkata, jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan mengizinkan, ya kita akan melakukan A, B, C, D, merencanakan semuanya di dalam kemurahan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan. Jadi, kata Tuhan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Maka saudara, sebenarnya jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita takut kepada Dia, ya dalam artian kita tidak mau untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepadanya, ya itu sebetulnya baik untuk diri kita sendiri yang akan membuat tubuh kita sembuh, artinya sehat, kita kuat, kita bisa melaksanakan semua hal dengan baik dan menyegarkan tulang-tulang kita. Ya, tulang adalah kekuatan yang menopang tubuh kita. Dengan adanya tulang, kita bisa melakukan semua kegiatan, bergerak, beraktivitas. Nah, itu yang Tuhan janjikan. Maka saudara, jangan menganggap diri kita bijak, hebat, dan mampu melakukan semua hal tanpa mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Ya, ini menjadi peringatan bagi kita. Nah, kenapa semua itu boleh terjadi? Itu biasanya dilandaskan oleh motivasi. Ya, saudara, dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, semua digerakkan oleh niat hati. Motivasi kita, apa yang kita tanamkan dalam diri kita dalam mencapai tujuan-tujuan hidup kita, mencapai agenda-agenda kita, itu semua dilandaskan dengan motivasi. Nah, ini motivasi yang salah, yang sering membuat orang tidak sadar. Dengan semua kegiatannya, kemampuannya, aktivitasnya, kehidupannya, ya sering kali kita niat utamanya ya bukan untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, biar Tuhan yang dikenal, tetapi kita untuk diri sendiri, mencari nama. Ya, kita mencari nama artinya memuliakan dan meninggikan diri kita sendiri, bukan lagi Tuhan. Kita hanya mencari nama untuk diri kita, bukan untuk mencari sesuatu demi Tuhan dikenal dan dimuliakan. Maka untuk ini kita bisa lihat dari perjalanan manusia zaman kuno, ya, zaman para nabi, dikatakan situ, adapun seluruh bumi di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menyumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter untuk sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Jadi kita lihat di sini saudara, seringkali kegiatan kita, tujuan kita dalam hidup ini, ya, untuk mengagungkan diri sendiri. Dikatakan di situ membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ingin menyamai Tuhan, bahkan ingin melampaui Tuhan sendiri. Kemudian dikatakan di situ di Kejadian ini, dan marilah kita cari nama. Maka tujuannya hanya untuk mencari nama, mencari popularitas, mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan mencari untuk dirinya ditinggikan, dimuliakan. Nah, maka ini di mata Tuhan jahat, dan inilah
juga motivasi yang salah yang membuat kita nanti kalau tidak berhati-hati tidak dikenal Tuhan. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya motivasi yang salah adalah hanya untuk keuntungan diri sendiri. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Nah, ini kita di dalam kemerdekaan setelah dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mempunyai kebebasan yang luas, maka juga kita jangan melakukan segala sesuatu yang diperbolehkan itu, ya. Tuhan memperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Namun jangan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Dan ingatlah, dari apa semua yang kita rencanakan, kita pikirkan, kita lakukan, apakah itu berguna bagi kita dan lingkungan serta sesama, terutama bagi Tuhan? Apakah itu membangun, ya, membuat orang lebih baik, lingkungan, keluarga yang ada di sekitar kita? Jadi itu yang menjadi tolok ukurnya, apakah itu berguna dan membangun. Ya, segala sesuatu yang diperbolehkan itu kita cerna dengan baik, bergunakah hal itu, membangunkah hal itu. Nah, itu jika memenuhi syarat berguna dan membangun, ya kita boleh dengan giat melakukannya, karena kita tahu dari semua itu bahwa kita melakukan dengan segala yang benar di dalam kehendak Tuhan. Kemudian banyak orang tidak dikenal Tuhan pada akhirnya karena mengutamakan masalah perut. Jadi semata-mata hanya masalah perut. Masalah makanan, minuman, ya di situ terkait dengan finansial, masalah keuangan, dan terutama di situ menyangkut masalah hawa nafsu. Jadi masalah perut dan hawa nafsu ini kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan memperingatkan kita, apa gunanya memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ya, dikatakan di situ di dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Sia-sia yang kita kumpulkan, yang kita ambil, ya, dari dunia ini. Toh ketika kita dipanggil Tuhan, semua akan ditinggalkan. Ya, kekayaan utamanya kita tidak tahu setelah kita pergi siapa yang menikmati kekayaan itu. Ya, kita dengan susah payah mencarinya, tetapi apakah itu dinikmati dengan benar? Semua akan ditinggalkan. Nah, untuk perkara masalah perut, masalah hawa nafsu, makanan, minuman, masalah harta benda ini, kita bisa lihat contoh dari kisah Yakub dan Esau serta Raja Saul. Ya, kita lihat di situ, ya, dalam kisah Esau dan Yakub, ya, bahwa Esau dan Yakub adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka. Ayah mereka Ishak menyayangi Esau karena ia pandai berburu binatang di hutan dan selalu mengolah binatang buruannya, lalu membawa makanan untuk dimakan oleh keluarganya, khususnya Ishak ayahnya. Sedangkan Ribka, ibu mereka, lebih mengasihi Yakub karena ia seorang anak yang tenang dan suka damai. Kakek mereka, Abraham, masih hidup kala itu, dan kita dapat membayangkan betapa senangnya Yakub mendengar kakeknya bercerita tentang Tuhan. Abraham ketika itu berumur 175 tahun dan dia meninggal di umur 175 tahun ketika anak kembar itu berumur 15 tahun. Nah, suatu peristiwa
pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Ya, ini dikenal sebagai ya istilahnya sup kacang merah karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia Esau pada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu hanya karena makanan, hanya karena hawa nafsu. Kita lihat di sini bahwa hanya masalah perut, Esau dengan gampangnya menukar hak kesulungan, suatu hak istimewa dalam suatu keluarga, ya, dengan berbagai fasilitas, kemudahan dan hak yang didapat oleh anak sulung, dan menukarkannya dengan semangkuk sup kacang merah yang di kemudian hari berdampak besar dalam perjalanan kehidupannya, di mana Yakub akan berkuasa atas Esau dan keturunannya serta berkat istimewa karena hak kesulungan yang diperolehnya dari Esau. Nah, dengan kejadian ini dampak di kemudian hari akan sangat besar karena Esau dengan segala usahanya untuk mengambil kembali hak kesulungannya itu tidak akan bisa lagi karena dia sudah sepakat menjualnya kepada adik kembarnya Yakub. Nah, maka di kemudian hari dia akan sangat menyesal, bahkan dengan suara keras menangis pun Esau sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengambil kembali hak kesulungannya. Hak suatu yang istimewa, hak privilege sebagai anak sulung, ya, dalam keluarga, dalam lingkungan, dan dalam segala hal itu sudah dijual hanya karena masalah perut, hanya karena masalah hawa nafsu. Jadi menggampangkan segala sesuatu yang baik ditukar dengan hal yang rendah, ya, yang sekali makan kemudian sudah lapar lagi. Ya, segala hawa nafsu yang setelah dipenuhi akan kembali haus oleh hawa nafsu itu. Maka berhati-hatilah saudara-saudara, jangan sampai kita terlena, ya, menjual hak istimewa, hak privilege kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, ya, dan mendapatkan kuasanya ketika Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Kita hidup di dalam kuasa kemenangan atas maut itu. Kemudian contoh Raja Saul. Raja Saul sudah diperintahkan oleh Nabi Samuel, ya, dengan peringatan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel bahwa Raja Saul kehilangan rajanya karena tidak patuh kepada Tuhan. Hanya urusan juga harta, hawa nafsu, ya. Dalam suatu peperangan, ya, Saul menang peperangan, tetapi di dalam peperangan itu, sebelum peperangan itu berlanjut, Tuhan sudah ingatkan, sudah pesankan kepada dia, jangan mengambil jarahan dari yang dikalahkannya. Nah, lalu ceritanya, namun Nabi Samuel mengingatkan Saul. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek yang menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya.
Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpasnya semua itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru pada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Raja Saul. Tetapi diberitahukanlah kepada Samuel, demikian Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Berkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Elohimmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan menyuruh engkau pergi dan dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada mereka, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya benar akan lebih baik daripada korban sembelihan." Nah, maka saudara, dengan kejadian ini, ya, banyak alasan orang sering dalam memenuhi hawa nafsu dengan alasan berbagai macam cara. Ya, tetapi yang penting di sini yang Tuhan inginkan adalah kita mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan. Ya, jangan dengan pengertian kita sendiri kita membalik-balikan perkataan Tuhan, titah Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Yang Tuhan inginkan adalah mendengarkan perintahnya. Ya, segala macam alasan kita seperti Saul dan rakyat orang Israel saat itu tetap tidak berkenan di mata Tuhan karena mereka sudah tidak patuh, tidak taat kepada Tuhan. Maka ketika hal itu terjadi, Raja Saul diambil hak rajanya dan akan diberikan kepada orang lain, ya, yang nanti akan mengambil raja menjadi raja atas Israel setelah Saul adalah Daud, ya. Nah, maka saudara kita lihat sangat besar kerugian yang didapatkan ketika kita memenuhi hawa nafsu hanya dengan hal-hal yang materi. Kita kehilangan sesuatu yang penting, seperti Saul kehilangan hak rajanya, ya, seperti Esau kehilangan hak kesulungannya, hak privilege-nya, hak istimewanya, ya, dengan hanya urusan
urusan hawa nafsu. Maka kita harus betul-betul memperhatikan hal-hal itu supaya kita tidak mengalami hal yang namanya tidak dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, peringatan keras dari Tuhan Yesus sendiri ya untuk perkara ini ya di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, patuh pada perintah, melakukan perintah Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukannya kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ya. Banyak hal-hal hebat yang orang-orang percaya lakukan, gereja-gereja lakukan. Ya. Mengira sudah melakukan hal yang benar, tetapi motivasinya lain, bukan untuk memuliakan Tuhan, di dalam kasih akan Tuhan, tetapi banyak untuk meninggikan diri sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan, ya, merasa diri sudah berguna bagi Tuhan, ya, mengadakan mukjizat, mengusir setan-setan, ya, atau di zaman modern banyak melakukan kegiatan besar, hal-hal besar, ya, tetapi dengan motivasi salah itu tidak ada gunanya. Dan Tuhan katakan, ya, pada mereka yang berbuat demikian, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jika kita tidak mengenal Tuhan, tidak melakukan perintahnya, tidak patuh kepadanya, tidak takut kepadanya, itu sama saja dengan kita melakukan suatu kejahatan. Apapun pekerjaan hebat, hal hebat yang pernah kita lakukan, itu sia-sia, tidak ada gunanya. Karena di mata Tuhan, yang penting mendengarkannya, mengikuti perintahnya, dan melakukannya. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara, untuk hal ini Tuhan katakan, belajarlah padaku, kata Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, banyak kita beralasan orang sekarang ini, orang-orang Kristen, orang-orang gereja, ya, sulit menjalankan perintah Tuhan karena zaman sekarang sudah berubah, ya, dengan alasan untuk mendapatkan masalah keuangan finansial, masalah perut tadi, harus melakukan sesuatu yang tidak benar, yang melanggar titah Tuhan, ya. Banyak alasannya. Kita mengatakan bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan cara Tuhan, dengan perintah Tuhan, ya, yang begitu berat rasanya di dalam dunia modern ini. Tetapi Tuhan katakan, yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan tahu kepada setiap pribadi, kuk yang Tuhan taruh di dalam setiap pribadi itu sesuai dengan kemampuannya. Ya, hanya saja maukah kita rela dan rendah hati untuk melakukannya. Karena apa? Selain kuk Tuhan itu ringan, ya, kita juga bisa dimampukan oleh Tuhan melalui penolong kita, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena ada Roh penghibur, Roh yang menguatkan, Roh yang memberi hikmat, Roh yang memberi akal budi, Roh yang memberi pengertian, yaitu Roh Kudus. Itu ada dan mendampingi kita. Jika saja kita mau patuh dengan niat murni, mau mengikuti jalan Tuhan. Maka kita harus
tahu pasti saudara, ya, jangan kita berdalih berbantah-bantah. Nah, mungkin ada sebagian dari kita berkata, apa gunanya hal yang dikenal Tuhan itu? Oh, sangat penting saudara. Itu adalah tiket ke surga. Jika kita tidak dikenal Tuhan, bagaimana kita bisa sampai ke surga? Apapun argumen Anda, bicara sampai mulut berbusa pun tak ada artinya. Sebab ketetapan ini sudah ditetapkan bahwa syarat keselamatan hanya di dalam Tuhan. Ya, seperti di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, itu ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Jadi apapun dalih kita, argumen kita, itu tidak akan ada artinya. Karena inilah ketetapan yang ditetapkan bagi manusia. Mau tidak mau kita harus menerimanya. Jadi pikirkan itu saudara. Maka saudara, demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya ini semua berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan boleh kita bersama-sama terus hidup di dalam kasih kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, iman kepada Tuhan. Ya, terima kasih jika materi ini berguna, menginspirasi dan memberi informasi yang berguna bagi saudara Bapak Ibu semua. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.